Salam damai sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara Saudari dan anak-anak semuanya yang kami hormati dan dikasihi oleh Allah. Kiranya sehat walafiat dan selalu diberkati. Pada saat ini saya akan menyampaikan khotbah dalam konteks kebangkitan Tuhan Yesus dengan judul Hidup di dalam Pengharapan. Saya bacakan dalam surat Roma pasal 5 ayat 1 sampai 5. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Nah, puji Tuhan. Jadi saudara-saudara, dalam pembacaan ayat ini menunjukkan betapa pentingnya memiliki pengharapan. Betapa di dalam Tuhan Yesus Kristus kita memiliki hidup yang berpengharapan. Bukan hanya ketika masih hidup, bahkan ketika sudah mati pun, maka tubuh kita yang menjadi tanah itu masih mempunyai pengharapan kepada Allah. Saudara-saudara sekalian, itu sebabnya ketika Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati, Tuhan Yesus merasa perlu untuk tetap hidup berdampingan dengan murid-muridnya selama 40 hari. Lepas daripada angka 40 hari itu sebagai angka yang sakral. Dan kemudian ditambah dengan 10 hari mereka berdoa. Dan pada hari yang ke-50 mereka menerima pencurahan kuasa Roh Kudus. Maka lepas daripada itu, sesungguhnya memiliki pengharapan di dalam Tuhan itu sangat penting. Dan Tuhan Yesus oleh alasan itu, maka Dia hidup dengan murid-muridnya setelah Dia bangkit dari antara orang mati. Pengharapan itu penting sekali. Tidak bakal kecewa. Orang yang memiliki pengharapan di dalam Kristus tidak akan mengalami kerugian. Nah, selama 40 hari bersama dengan murid-muridnya itu, pertama-tama Tuhan Yesus menunjukkan bahwa dirinya hidup. Sehingga mereka melihat lubang bekas paku di tangannya. Jika melihat robek
bekas tombak di lambungnya. Dan mereka menikmati makan bersama dengan Tuhan Yesus. Makan roti yang dipanggang, makan ikan yang dibakar, dan minum bersama-sama. Saudara-saudara, jadi murid-murid diyakinkan benar-benar bahwa Tuhan Yesus itu hidup, bahwa Tuhan Yesus itu telah menang dari kematian. Sehingga para murid pun juga memiliki keyakinan mereka pun nanti juga akan mengalami kehidupan di balik kematian bila saatnya telah tiba. Jadi itulah yang pertama, pengharapan sangat dibutuhkan oleh murid-murid. Terlepas dari tujuan-tujuan yang lain, saudara-saudara, maka pengharapan itu telah berhasil ditanamkan di dalam hati murid-murid Kristus. Saudara-saudara sekalian, pengharapan di dalam kitab 1 Korintus pasal 13 ayat yang ke-13 itu memiliki hubungan yang erat sekali dengan kasih dan dengan iman. Akan saya ajak saudara-saudara membacanya. 1 Korintus pasal 13 ayat yang ke-13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Jadi murid-murid Tuhan termasuk kita yang hidup pada masa sekarang ini hendaknya memiliki iman yang teguh, memiliki harapan yang pasti, dan memiliki kasih kepada Tuhan yang terus-menerus. Karena hal ini akan tetap kita pegang teguh sampai selama-lamanya. Bahkan ketika iman itu sudah menjadi kenyataan dan pengharapan itu telah ada di genggaman tangan, maka kasih itu akan tetap ada di dalam sorga. Sebagai contoh, Daud, dia adalah seorang anak Tuhan yang hidup di dalam pengharapan. Coba kita lihat di dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-39 ayatnya yang ke-8. Dan sekarang apakah yang ku nanti-nantikan ya Tuhan? Kepadamulah aku berharap. Nah ini saudara-saudara, kalau kita baca dalam ayat-ayat sebelum dan sesudahnya, maka di sana dicatat bahwa Daud itu dalam keadaan yang terjepit, dalam keadaan yang sedang trauma, dalam keadaan yang sangat menderita, dalam keadaan yang penuh bahaya. Maka dia berdoa, minta tolong kepada Tuhan agar supaya diberi pengharapan. Karena pengharapan itulah yang akan menenteramkan hatinya. Dan dia tahu bahwa pengharapan itu tidak akan mengecewakan. Saudara-saudara sekalian, bagi Daud pengharapan itu adalah sesuatu yang penting sekali.
Dia merasa jangan sampai tidak memiliki harapan. Pengharapan kepada Allah adalah yang paling kuat. Dan setelah dia menerimanya, dia merasa tentram. Sebagai seorang raja, seorang kesatria, seorang ahli dalam peperangan, prajurit yang tangguh, tidak sedikit bahaya-bahaya yang dia hadapi, yang mengancam kepada dirinya. Tetapi pengharapan kepada Allah ini benar-benar memberikan ketenteraman di dalam hatinya. Saudara-saudara, kita pun sekarang juga mengerti bahwa di dalam hidup ini kita perlu memiliki pegangan. Apa yang menjadi tujuan kita? Dan apakah tujuan kita itu nanti akan tercapai? Nah, ini saudara-saudara, janji akan tercapainya tujuan yang kita hadapi itu adalah merupakan pengharapan. Seandainya itu merupakan suatu kepastian, saudara-saudara, tidak ada sedikit pun kekecewaan, tidak ada sedikit pun keluhan atau ketakutan. Karena sesuatu yang pasti sudah akan dicapainya, sudah ada di depan mata. Itu sebabnya Daud dia menyelesaikan hidupnya dengan baik sekali. Dia telah memerintah dengan adil, rakyatnya hidup makmur, dan seluruh bangsanya tampil religius dan sangat menenteramkan hati Allah. Dengan kemah Daudnya, dengan ibadahnya, dengan kemenangan-kemenangan yang dicapainya. Nah, saudara-saudara, kita pun sekarang juga demikian. Kita harus memiliki pengharapan bahwa suatu ketika, misalnya, apakah benar saya masuk surga? Nah, saudara-saudara, sebab tidak sedikit di dunia ini orang yang ragu-ragu. Belum tentu masuk surga. Kalau saya bertanya, memangnya mau masuk neraka? Pasti mereka berkata ya tidak mau. Nah, maka daripada itu harus memiliki kepastian. Kepastian masuk surga hendaknya menjadi pengharapan kita, anak-anak Allah. Dan di dalam Alkitab sudah diberikan kepastian itu. Saudara-saudara, penulis kitab Ibrani dia menyampaikan firman Tuhan demikian. Sebagaimana yang tertulis di dalam kitab Ibrani pasal 6 ayat yang ke-19. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Saudara-saudara sekalian, apa yang diharapkan oleh kapal yang sedang berlayar? Yang diharapkan adalah pelabuhan ke tempat mana dia sedang berjalan menuju. Karena di sana kemudian jangkarnya diturunkan. Dan itu artinya perahu ini telah sampai
kapal ini telah tiba, telah mencapai tujuannya, membawa penumpang atau barang-barang yang ada di atasnya. Dan jangkar itu merupakan suatu alat yang membuat perahu ini tidak akan bergeser. Paling hanya terombang-ambing ke kiri, ke kanan, sedikit ke muka, ke belakang, sedikit. Tetapi jangkar itu telah membuat perahu ini tenang, berada di tempatnya. Juga bagaikan tali yang diikatkan dari perahu-perahu itu kepada patok yang telah disiapkan di pelabuhan, di tempat mana perahu itu berlabuh. Nah, penulis kitab Ibrani menyampaikan firman Allah yang maknanya adalah pengharapan itu bagaikan sauh. Pengharapan itu bagaikan jangkar. Demikian rupa sehingga tidak membuat kita terombang-ambing. Jadi pengharapan itu memberi kita suatu prinsip yang jelas, suatu ketentuan yang tegas, yang tidak berubah. Memang pengharapan iman kita itu disauhkan di mana, saudara-saudara? Sauhnya ada di mana? Pengharapan iman kita sauhnya tidak ada di dalam laut, tidak ada di dunia ini. Tetapi tadi kita baca bahwa pengharapan kita adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Jadi pengharapan kita itu sementara kita masih di dunia, dia sudah ada di belakang tabir, saudara-saudara. Bagaimana ini pengertiannya? Coba ayat selanjutnya, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Jadi di belakang tabir itu Tuhan Yesus sebagai perintis kita sudah masuk, berada di sana. Yaitu ketika waktunya dia menjadi imam besar yang mengorbankan darah penebusan, darah perdamaian di hadapan Bapa di Allah. Bapa Allah di sorga. Bukan darah binatang yang dipersembahkan kepada Bapa Allah di sorga, tetapi justru darahnya sendiri, saudara-saudara. Luar biasa. Ini sangat meyakinkan. Siapapun orang yang telah dianugerahi iman oleh Allah. Saudara-saudara, kalau kita belajar kemah sembahyang, di sana itu ada halaman luar, ada halaman dalam, lantas ada kemah sembahyang. Di dalam kemah sembahyang itu ada ruang kudus dan ada ruang maha kudus. Nah, saudara-saudara, sauh ini oleh Tuhan Yesus telah ditancapkan di ruang maha kudus, yaitu sorga. Kalau tempat kudus ya di dunia ini ketika kita menjadi imam-imam yang melayani pekerjaan Tuhan. Pelayan-pelayan Tuhan itu adalah imam-imam yang melayani Allah. Sedang imam besarnya adalah Tuhan Yesus Kristus yang telah menjangkarkan
pengharapan kita di balik layar, di balik tabir, yaitu sorga. Jadi pengharapan kita itu ada di sorga, saudara-saudara. Oleh sebab itu, saudara-saudara, jangan kita menjadi lemah. Jangan kita kecil hati, saudara-saudara. Kesanalah kelak kita akan pergi. Di sanalah kelak kita akan berada. Saudara-saudara, saya baca ada sebuah ilustrasi pendek. Ada seorang pengamen, dia sudah tua dengan membawa gitar, dan dia punya seorang anak kecil yang ikut dengan dia kemana saja pergi, dan kedua-duanya itu buta, tidak bisa melihat, dan mereka pergi mengamen kemana-mana dengan membawa gitar. Dan pada waktunya, karena memang sudah tua, bapak yang tua ini kemudian sakit dan hampir mati. Dia berkata kepada siswanya ini yang juga buta, dia katakan, "Nak, terimalah gitar ini dan mengamenlah. Di dalamnya ada sesuatu. Di dalam gitar itu ada sesuatu yang kelak bisa kau lihat. Tetapi jangan dilihat sekarang. Nanti saja kalau 1000 helai senar 1000 helai senar telah putus." Begitu katanya, saudara. Nah, matilah bapak tua ini. Si anak buta ini mulai mengamen, satu senar putus, dia ganti. Nanti lain kesempatan satu senar lagi putus, dia ganti. Dan memakan waktu yang begitu lama sekali, sampai menjadi 1000 senar. Ketika itu dia sudah tua, dia sudah sakit, dia sudah hampir mati. Kemudian dia minta tolong kepada seseorang, "Tolong gitar ini dipecah, sebab di dalamnya ada wasiat dari guru saya." Dipecahlah gitar itu, lantas di dalam ternyata ada sebuah atau selembar kertas. Tolong dibacakan bagaimana bunyinya. Atau dibacakanlah, "Begini mas, begini mbah bunyinya. Hidup ini adalah perjuangan, dan engkau, hai anakku, telah mencapai kemenangan." Ketika mendengar bagaimana kertas itu dibaca, pengamen anak-anak yang sekarang sudah tua itu hatinya sangat puas. Lantas dia meninggal dunia. Saudara-saudara, jadi sepanjang hidupnya dia memiliki pengharapan, saudara. Dan pengharapan itu pasti dan akhirnya menjadi kenyataan. Mari saudara-saudara, pegang teguh pengharapan kita kepada Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena pengharapan itu tidak akan mengecewakan. Itulah sorga, di tempat mana pengharapan kita ditaruh oleh Tuhan Yesus Kristus. Baiklah, Tuhan memberkati saudara-saudara semuanya. Salam pengabdian.